Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini Bapa, atas segala kebaikan-Mu membangunkan kami pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami semua ya Bapa, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Sabtu ini, tanggal 8 bulan 6 2024, terambil dari Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian pembacaan firman Tuhan. Memang kalau kita melihat pengajaran firman Tuhan di pagi hari ini, mengajarkan supaya kita hidup saling peduli dan saling menolong. Karena Kristus sudah menyatakan kasih-Nya dan pertolongannya kepada kita. Firman Tuhan yang ditulis itu menjadi sumber pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tetap teguh berpegang pada pengharapan dan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Selama kita memiliki pengharapan sesuai dengan firman Allah, kita akan tetap kuat dalam menuju tujuan hidup dan rencana kehidupan kita ke depan. Orang beriman adalah orang yang memiliki pengharapan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan pengharapan. Karena tanpa pengharapan, kita pasti akan berputus asa dan tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi pengharapan itulah yang membuat kita kuat dalam kehidupan, dalam situasi apapun. Mau di dalam suka, mau di dalam duka, itulah yang akan menguatkan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan juga mengingatkan kita pada hari ini, agar kita percaya bahwa segala yang ditulis di dalam kitab suci akan menjadi pelajaran bagi kita sampai kita tahu apa yang sudah diajarkan itu. Karena salah satu dari firman Allah, tulisan yang ditulis dalam kitab suci ini, yang paling sering kita dengarkan adalah bagaimana orang beriman itu dikatakan beriman karena dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Itulah yang terus menguatkan. Sebab segala tulisan yang sudah diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Betapa besar juga kuasa dan manfaat firman itu bagi kehidupan orang percaya dan kehidupan kita semua. Firman itulah yang menguatkan kita, sehingga kita tetap memiliki pengharapan. Dengan kita berharap dengan ketekunan, kita berharap dengan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Maka oleh sebab itu baiklah kita benar-benar berpegang kepada firman Allah, karena dialah sumber kehidupan kita. Dan berbahagialah setiap orang yang berpegang kepada firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Sebab firman itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dialah yang akan menuntun dan menyelamatkan kita
maka baiklah kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi apa yang sudah kita dengar, baik itu 2000 tahun yang lalu dalam firman ini, itu juga yang terus akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri, maka dia tidak akan pernah berubah. Bila kita tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita mampu melewati dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini Bapa, yang terus mengingatkan kami supaya kami teguh berpengharapan, sehingga kami boleh bertekun di dalam keimanan kami, karena Kristus Yesus adalah Tuhan kami yang selalu memberikan kami kekuatan melewati apapun. Hanya Engkaulah kekuatan kami apa-apa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang terus menyertai kami pada hari ini di dalam kami melakukan aktivitas kami. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.